Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para Bapak Ibu, Saudara penyimak kajian dari Joka Mengaji, untuk siang ini kita meneruskan untuk mengkaji Kitabul Ahkam, melanjutkan kajian yang kemarin. Kita buka Kitabul Ahkam halaman 27 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qabisah an Sufyan an Abi Hamzah anil Hasan an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduq al-amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pedagang yang saduq itu jujur, kemudian amanah, maka mereka akan bersama para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Jadi ini keutamaan bagi para pedagang yang jujur. Rasulullah SAW menempatkan pedagang yang jujur dan amanah di derajat yang tinggi, bahkan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Ini menunjukkan betapa beratnya godaan dalam dunia perdagangan. Betapa mulianya orang yang bisa menjaga diri. Sampai oleh Rasulullah SAW, pedagang yang jujur itu, yang bisa amanat itu diberikan kemuliaan bersama para nabi di surga nanti. Sodik itu yang jujur. Artinya tidak berdusta dalam ucapan, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacatnya dagangan, dan tidak memanipulasi harga. Jadi kejujuran sebagai pondasi utama dalam bermuamalah. Sedangkan al-amin itu artinya menepati janji, tidak khianat kepada pelanggannya, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Jadi menjaga hak-hak orang lain di dalam transaksi. Sedangkan amanah ini merupakan karakter inti dari seorang muslim. Nah, kenapa seorang pedagang yang jujur itu memiliki derajat yang tinggi? Karena fitnah perdagangan itu sangat besar. Jadi seseorang itu dalam perdagangan kan mudah untuk menipu, untuk curang, mengurangi kualitas, melakukan riba, dan memainkan harga. Maka siapapun seorang pedagang yang bisa menahan dirinya dari dosa-dosa tersebut, itu artinya dia berjihad melawan hawa nafsunya dan layak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah qala akhbarani Ali ibnu Mudrik qala sami'tu Aba Zur'ah ibnu Amr bin Jarir yuhaditsu an Kharashah ibn al-Harb an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga kelompok, tiga golongan yang Allah tidak melihat kepada mereka di hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Qulna man hum ya Rasulullah faqad khabu wa khasiru. Kemudian sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sungguh mereka itu akan mengalami kerugian sangat besar sekali. Faqala, maka Nabi bersabda, al-mannan wal musbilu izarahu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Yang pertama yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua adalah orang yang menyeretkan pakaiannya, melembrehkan pakaian bawahnya karena sombong.
izaruhu, melemparkan pakaiannya itu. Eee, itu memang dalam hadis lain ada keterangannya karena sombong. Kalau tidak ada sombong, berarti tidak mengapa. Artinya Abu Bakar itu dulu pernah pakaian bawahnya itu sampai melembreh itu pernah. Tapi karena tidak diikuti, sifat sombong, maka tidak dihukumi sebagai al-musbil. Yang ketiga yaitu, orang yang, eee, melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Nah, ini 3 kelompok ini nanti di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah. Maknanya apa tidak dilihat? Maknanya menurut para ulama, Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Padahal di hari kiamat itu Allah memandang, eee, kepada, umat umat Nabi itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Tapi untuk 3 kelompok ini Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, tapi dipandang dengan pandangan murka. Ini menurut, syarahnya dari Imam Nawawi. Kemudian Allah juga tidak mensucikan mereka, itu maksudnya apa? Artinya Allah tidak membersihkan mereka dari dosa dan tidak memuji mereka di hadapan makhluk. Yang ketiga bagi mereka azab yang perih, yang pedih. Ini menunjukkan, keseriusan maksiat yang mereka lakukan itu termasuk dosa besar. 3 golongan itu yang pertama al-manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Contohnya perkataan orang, "Kalau bukan karena aku, bukan sebab aku, kamu tidak akan berhasil." Itu termasuk mengungkit-ungkit pemberian. Eee, "Aku kan sudah bantu kamu, masa kamu begini kepada aku?" Itu juga mengungkit-ungkit pemberian, ini tidak boleh. Eee, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menjelaskan al-manan adalah orang yang memberi, ya kan, memberi sesuatu, kemudian mengungkit pemberiannya sehingga menyakiti hati penerimanya, itu al-manan. Sedangkan, Hasan al-Basri itu menjelaskan makna dari al-manan adalah mereka memberi bukan karena Allah, tetapi, memberi karena ingin dipuji, lalu menyakiti orang yang diberi. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang iman, janganlah kalian membatalkan pahala dari sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, eee, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti. Maka ulama itu sepakat bahwa mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk dosa besar. Karena apa? Karena membatalkan pahala sedekah, menyakiti penerima, dan menunjukkan rusaknya niat. Niatnya itu tidak kepada Allah. Sedangkan lafadz musbil, wal musbilu izarahu, itu maksudnya orang yang melembrehkan pakaian bawahnya itu karena sombong. Seperti isbal di bawah mata kaki dengan niat kesombongan, itu hukumnya dosa. Eee, dengan ulama seperti ulama-ulama mutakhirin seperti Syekh bin Baz atau Syekh Shalih bin Utsaimin itu menjelaskan isbal tanpa kesombongan itu tetap hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki maka hukumnya di neraka. Makanya Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Utsaimin dengan, Syekh bin Baz itu menjelaskan, isbal tanpa kesombongan itu sudah haram. Jika disertai dengan kesombongan, itu termasuk dosa yang berat, yang besar. Saya lafadz apa ini, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dia melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Contoh, "Demi Allah ini barang yang bagus. Demi Allah modal saya sekian, saya jual sekian, saya rugi sekian." Atau dengan perkataan-perkataan yang lain, dengan membawa Allah untuk melariskan dagangannya. Sumpah dusta melarikan dagangannya itu menghapus berkah kalau dalam hadis lain. Dan ini termasuk dosa besar, dosa besar. Tidak boleh bagi kita orang Islam untuk melakukan tiga tiga kelompok orang ini. Hadatsana Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Zuhri an Urwah bin Zubair
an Sa'id bin Musayyab anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Kata sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberi. Dia minta lagi dan Rasulullah memberi lagi, sampai terulang lagi. Dan Rasulullah pun memberi apa yang diminta oleh sahabat Hakim bin Hizam. "Tsumma qala ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Faman akhadha bi sakhawati nafsin burika lahu." Burika lahu fih. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini, maksudnya dunia, harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kelapangan jiwa, niscaya harta itu akan diberkahi untuknya. Burika lahu fih. Wa man akhadhahu bi israfin nafsi lam yubarak lahu fih. Dan barang siapa yang mengambil dengan penuh israfnya diri atau ketamakan, sangat tamak di dalam harta, maka harta itu tidak akan pernah diberikan keberkahan. Kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Rasulullah memberikan gambaran orang yang tamak di dalam harta itu sebagaimana orang yang makan, tapi dia tidak akan pernah merasa kenyang. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah wallati ba'atsaka bil haqq la arza ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Kemudian Hakim berkata, demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah meminta sesuatu lagi kepada siapapun setelah engkau sampai aku meninggal dunia. Itu sumpahnya Hakim bin Hizam tadi, sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia bersumpah seperti itu setelah mendengar nasihat dari Rasulullah. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-'adha fayaba ay yaqbalahu minhu. Bahkan sampai kekhalifahan berganti di zamannya Abu Bakar, dan Abu Bakar pun pernah memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu. Ternyata Hakim ini menolak, tolak. Tsumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa aba ay yaqbala minhu syai'an. Kemudian zamannya Khalifah Umar, Hakim ini, sahabat Hakim ini juga dipanggil. Karena memang kondisinya Hakim ini kondisinya miskin. Dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu untuk diberikan bagian, kalau dalam hadis itu bagian dari harta dari rampasan peperangan itu. Tapi ternyata Hakim tetap menolaknya, nggak menerima. Faqala Umar, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakimin anni u'ridu alaihi haqqahu min hadzal fayaba ay ya'khudahu falam yarza hakimun ahadan minan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Wahai kaum muslimin, saksikanlah. Kalian sudah mengetahui Hakim bahwa dia sudah saya tawarkan sesuatu dari harta saya berikan kepada dia, dan ternyata dia enggan untuk mengambilnya. Dia tidak mau untuk mengambilnya. Saksikanlah bahwa hak itu sudah saya berikan, tapi Hakim tidak mau mengambilnya." Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Maka Hakim, sahabat Hakim radhiyallahu anhu ini, dia tidak pernah mengambil sesuatu pun dari manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat. Ini penjelasan dari yang kita cuplik, ini termasuk penjelasan dari sabda Rasulullah, inna hadzal mal khadiratun khulwah. Maksud dari harta itu hijau dan manis. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan maknanya, harta itu, maksudnya harta itu sangat menarik bagi manusia, sangat hijau, sebagaimana tanaman hijau dan buahnya yang manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan tamak, maka dia tidak akan selamat. Tapi barang siapa yang mengambilnya tanpa rasa tamak, tanpa ada rasa hawa nafsu, maka dia akan selamat. Kalau mengambilnya dengan
hawa nafsu, maka dia akan binasa. Maka, sama seperti dunia ini. Nah, kalau kita terjun ke dunia, sampai menikmati dunia, sampai merasa terus kurang terus, maka kita akan binasa. Sedangkan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menerangkan tentang keberkahan itu tergantung bagaimana cara kita memperoleh harta, memperoleh rezeki. Nah, keberkahan harta kata Ibnu Rajab, rahimahullah, bukan pada jumlahnya, tetapi pada cara bagaimana dia memperolehnya. Bila diambil dengan cara yang lapang dada, tanpa memaksa dan tanpa meminta, Allah meletakkan keberkahan di dalamnya. Nah, di sini juga hadis ini juga menjelaskan tentang peringatan keras bagi orang yang meminta-minta meskipun itu halal. Boleh, meskipun boleh. Termasuk para sahabat seperti Hakim bin Hizam ini mengambil sikap waro', apa waro' itu? Sikap, hati-hati. Bahkan hak mereka sendiri dari harta oleh hakim ini tidak diambil karena khawatir, membawa mereka kepada ketergantungan kepada makhluk. Kemudian makna dari tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, itu maknanya adalah memberi, memberi, itu lebih baik daripada meminta. Ulama salaf itu memahami sebagai dorongan agar seorang muslim itu berusaha, bekerja dan menjaga kehormatan dirinya. Ya, kalau hukum meminta harta tanpa kebutuhan itu kan tercela. Makanya fuqaha itu menyimpulkan jika meminta karena dia fakir, nah itu ada hak syar'inya boleh. Dia meminta karena dia memang fakir, bekerja, tapi hasilnya ini tidak cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Maka dia meminta secara syar'i itu diperbolehkan. Nah, tapi jika meminta tanpa kebutuhan, dia tidak butuh, berarti sebenarnya sudah cukup. Hasil untuk kerjanya ini sudah cukup memberikan nafkah, tapi dia meminta, ini hukumnya makruh dan bisa menjadi haram, bila membawa kepada kehinaan dan ketergantungan. Itu. Makanya seorang pemimpin tuh, kalau dalam riwayatnya kisahnya Umar bin Khattab ini, seorang pemimpin itu, wajib membagikan harta itu kepada mustahiqnya, orang yang berhak. Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu memanggil hakim, itu bukan karena dia zaman Nabi dulu pernah meminta, itu tidak, tapi karena haknya sebagai sahabat yang juga ikut jihad, dia punya hak untuk, menerima harta fight. Tapi karena hakim mengambil sikap wara', sehingga dia memilih untuk zuhud. Zuhud itu sederhana dan menolak pemberian dari harta fight. Zuhud itu bukan berarti menolak yang halal, itu tidak, tapi zuhud itu menolak karena takut dia ketergantungan, ketergantungan kepada manusia. Makanya hakim itu kalau dalam riwayatnya meskipun hidupnya pas-pasan, dia tetap bekerja, tetap berbisnis, dan meninggalkan ketergantungan kepada, pemberian manusia. Ini kalau riwayatnya seperti itu. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin hadatsana Laits an Yunus an Zuhri an Salim, anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'dini al-ata' fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Jadi, sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, dia menjelaskan bahwa bapaknya yang bernama Umar itu menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah memberikan, suatu pemberian kepadaku. Kemudian saya katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah pemberian ini kepada orang yang lebih fakir dariku, berikan kepada orang lain wahai Rasulullah." Faqala khudhu idza ja'aka min hadzal ma'i syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar mengatakan demikian,
Maka Rasulullah berkata, "Ambillah wahai Umar, apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan kamu itu tidak meminta-minta, maka ambillah. Kamu tidak mengidam-idamkannya, juga tidak meminta, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Kamu bukan orang yang, mengidam-idamkannya, bukan orang yang israf, bukan orang yang berharap lebih, maka silakan ambil. Fakhudhu, silahkan ambil. Sedangkan apa yang tidak datang kepadamu, wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Sedangkan apa yang tidak datang kepadamu, yang belum diberikan kepadamu, maka janganlah engkau mengejarnya dengan hawa nafsu. Nah, jadi untuk makna hadis ini, Rasulullah SAW memberi kepada sahabat berupa pemberian, hibah atau ghanimah kepada Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar ini menunjukkan sikap zuhudnya karena dia melihat, ada orang lain yang lebih butuh daripada dia. Namun Nabi SAW mengizinkan Umar untuk menerima pemberian itu selama bukan karena dia minta, atau mengidam-idamkannya. Artinya jika pemberian itu datang tanpa ada unsur ambisi atau syahwat untuk memilikinya, maka boleh menerima. Bahkan dianjurkan untuk menerima pemberian itu, kemudian menyalurkan kebaikan pada orang lain, ini boleh. Jadi hadis ini menunjukkan dalil bolehnya seorang muslim menerima pemberian hibah atau pemberian orang lain selama ia tidak meminta atau mengejarnya. Karena ada perbedaan antara diberi dan meminta, itu beda. Rasulullah mengatakan, "Apa yang datang kepadamu sedangkan kamu tidak mengidam-idamkannya, tidak mempunyai syahwat untuk memilikinya dan tidak meminta, maka ambillah." Ini menunjukkan bolehnya menerima pemberian yang datang tanpa sengaja dicari. Makanya ulama fikih itu menjelaskan menerima pemberian itu boleh, tanpa merusak merusak adab dan akhlak, terutama jika niatnya adalah menunaikan kewajiban atau membelanjakan untuk kebaikan, maslahat. Contohnya menerima sedekah, nafkah untuk keluarga, zakat, dan lain sebagainya. Yang jadi larangan adalah sebaliknya. Hadis ini menjelaskan tentang larangan mengejar, kekayaan atau pemberian dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itu yang tidak boleh. Jika seseorang meminta kepada orang kaya, lalu mengejar pemberian itu dengan harapan yang tinggi, maka itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk pemberian yang layak untuk diterima. Ini sebagai akhlak kita sebagai orang muslim. Hadisna Hisham ibnu Ammar, hadisna Aisyah ibnu Yunus, hadisna Yusuf ibnu Ishaq, an Muhammad bin Munkadir, an Jabir bin Abdullah, anna Rasulan qala ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ay yahtaja mali. Faqala anta wa maluka li abik. Jadi ada seorang laki-laki, dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innali malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyahtaja mali." Wahai Rasulullah, saya ini memiliki anak dan harta, dan saya juga mempunyai seorang bapak. Nah, bapak saya ini menginginkan harta saya karena dia butuh harta dan menginginkan harta saya. Padahal saya mempunyai tanggungan anak. Apa kata Rasulullah? Faqala anta wa maluka li abik. Kamu, dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi makna ini secara umum, seorang ayah itu memiliki hak tertentu atas harta anaknya. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada laki-laki yang datang kepada beliau bahwa dirinya itu, mempunyai harta dan mempunyai anak, sedangkan bapaknya ini butuh terhadap harta. Maka kata Rasulullah SAW, harta yang dimiliki oleh anak itu ada hak bapaknya ketika bapaknya butuh atau bapaknya fakir, butuh. Makanya para ulama fikih itu menafsirkan hadis ini dalam beberapa poin penting,
beberapa poin atau rincian yang penting, tentang hukum dasar hak orang tua atas anaknya, terus bagaimana dalam fikih orang tua itu memiliki hak mendapatkan nafkah dari anaknya jika dia membutuhkan, jika orang tua itu dalam keadaan fakir, sedangkan anaknya itu mampu dan maka anak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ini kewajiban dari anak ketika anak itu mampu. Namun hadis ini tidak berarti bahwa seorang ayah itu langsung otomatis memiliki seluruh harta anaknya. Ayah hanya berhak meminta nafkah, tetapi bukan berarti ayah bisa mengambil harta itu seenaknya, tanpa pemeriksaan kebutuhan atau aturan syariat, atau tanpa memperhatikan kewajiban lain. Misalkan si anak itu mempunyai anak dan istri, tentunya memberikan kepada orang tuanya itu harus seimbang, artinya kebutuhan anak dan istrinya pun tercukupi. Jangan sampai diberikan kepada ayahnya semua sehingga dia menelantarkan anak dan istrinya. Nah, inilah, harus sejalan dengan prinsip fikih, fikih muamalah antara harta anak tetap menjadi milik anak sampai dengan adanya alasan syar'i sehingga harta itu kembali kepada bapaknya. Bagaimana kembalinya ketika anak ini mati, ya kan, yang menjadi asobah adalah bapaknya, kembali kepada bapaknya. Atau ketika anak ini mati, bagian warisnya bapak juga mendapatkan bagian dari waris. Makanya memang anak itu sebagai sumber nafkah dalam fikih keluarga memang seperti itu. Anak yang sudah mampu, wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan. Hadisna Muhammad bin Bashar wa Abu Bakar ibn Khalad al-Bahili. Qala hadisna Ibn Abi Adi an Husain al-Muallim an Amr bin Su'aibin an Tawus an Ibni Abbas wa Ibni Umar yarfa'anil hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dimarfu'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, la yahilu lirajulin ayyu'tiya 'adiyah thumma yarji' fiha illal walida fi ma yu'ti waladahu. Nanti Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian, lalu ia meminta kembali apa yang telah ia berikan. Itu hukumnya tidak halal, tidak boleh. Kecuali yang boleh itu seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya. Ini diperbolehkan. Jadi kalau secara umum larangan larangan mengembalikan meminta hibah kita, meminta kembali hibah kita itu adalah larangan secara syar'i. Mayoritas ulama itu menjelaskan mengambil kembali hibah atau hadiah pada orang lain itu hukumnya haram. Dan pelakunya itu oleh Rasulullah SAW diserupakan seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya, ya kan? Itu syarahnya penjelasan dari Rasulullah seperti itu. Itu menunjukkan perbuatan seperti itu meminta kembali pemberian itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi dalam hadis ini ada pengecualian secara khusus yaitu orang tua terhadap anaknya. Makanya ulama-ulama hadis, ulama-ulama salaf, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama hadis yang lain menjelaskan, seorang ayah itu boleh mengambil kembali pemberian dari anaknya itu dengan syarat atau bila itu dalam rangka kebutuhan dan maslahat secara syar'i, maslahat secara syar'i. Karena harta anak secara hukum ada keterkaitan dengan hak orang tua. Sebagaimana hadis yang sebelumnya ini, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Hikmahnya apa ini hikmahnya? Hikmahnya orang tua itu adalah sebab adanya anak. Dan pembiayaan anak sejak kecil yang membiayai adalah orang tua. Maka seseorang tidak boleh pelit, medit kepada orang tuanya, ayahnya, ketika orang tuanya ini dalam kondisi memang dalam kondisi fakir.
Bahkan seorang ayah itu boleh mengambil sesuatu yang pernah ia berikan tanpa menzalimi anak, tanpa merugikan anak secara zalim. Eee, Namun tidak boleh menghilangkan kebutuhan pokok anaknya, itu tidak boleh. Hanya mengambil sebatas apa yang ia beri dan itu tidak membuat darurat, membuat zalim kepada anaknya. Ini secara maslahat secara nyata. Kemudian kalau tinjauan secara muamalah, eee jika seseorang memberi hadiah, seseorang memberi hadiah secara syar'i, itu kan berarti kan dia sudah melepaskan kepemilikan, ya kan, melepaskan kepemilikan. Itu otomatis menarik hibah kembali, meminta kembali, itu termasuk hina, dilarang, dan merusak hubungan sosial. Karena ini makanya dalam dalam pengecualian dalam hukum fikih orang tua kepada anaknya, termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat mazhab ini sepakat bahwa seorang ayah itu boleh mengambil kembali hibahnya kepada anak. Namun yang tidak memberikan persyaratan, namun tidak boleh merusak dan menzalimi anak. Tidak boleh mengambil harta yang sudah habis dipakai atau telah berpindah pada pihak lain. Misalkan seorang orang tua memberikan tanah kepada anaknya, memberikan tanah pada anaknya. Dan tanah ini ternyata suatu ketika si anak ini, dia kaya dan tidak memerlukan tanah tersebut, tanah itu nganggur. Nah, orang tua dalam kondisi butuh, eee, kondisi fakir. Maka ketika dia meminta kembali tanah tersebut yang dianggurkan, yang tidak dipakai, tanpa merusak kondisi atau menzalimi anak, maka ini boleh. Yang tidak boleh ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya dan harta itu sudah habis dan anak juga dalam keadaan kondisi fakir, sehingga merusak keadaan anak, menzalimi anak, ini yang tidak boleh. Eee, Makanya Ibnu Hajar menjelaskan pengecualian untuk ayah adalah bentuk pemuliaan terhadapnya, tapi bukan kepemilikan secara mutlak. Satu hadis lagi. Haddatsana Ali bin Muhammad, haddatsana Abu Muawiyah an Asyim al-Ahwal, an Abi Utsman an-Nahdi, qala sami'tu Sa'dan wa Aba Bakrah wa kullu wahidin minhuma yaqulu sami'tu udhunayya wa wa'a qalbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal dia mengetahui bahwa itu adalah bukan dari ayahnya, bukan ayah kandungnya, maka kata Rasulullah, surga itu haram untuknya. Nah, ini penjelasan tentang mengaku-ngaku anak orang lain, mengaku-ngaku, bahwa si fulan adalah bapaknya, padahal bukan. Menisbatkan nasab kepada selain ayah kandungnya adalah kedustaan, tidak boleh. Karena ini menyangkut hak keluarga, hak warisan, apalagi hak mahram, dan ini, masuk dalam lini keturunan atau nasab. Makanya hukum keras orang yang mengaku-ngaku, anak dari orang lain itu menunjukkan diancam neraka, ini menunjukkan bahwa ini melakukan dosa besar, tidak boleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa, mengaku-ngaku anak dari seseorang, mengaku bapaknya itu adalah bapaknya dia, pengakuan itu, ini merupakan bentuk kebohongan paling keji, karena merusak hubungan nasab yang dijaga oleh syariat. Makanya Islam itu sangat menjaga syariat. Imam Nawawi itu juga menjelaskan hadis ini sangat tegas sekali, menerangkan bahwa haramnya menasabkan diri kepada selain ayahnya. Nah, larangan ini berlaku baik untuk kepentingan dunia atau alasan kehormatan atau harta. Nah, tidak ada uzur sama sekali jika sengaja mengetahui kebenaran nasabnya, kecuali kalau dia tidak tahu. Eee, Kalau dia tahu bahwa si fulan itu bukan bapaknya dan dia mengakui bahwa itu bapak saya, nah ini termasuk dosa besar dan pelakunya berhak mendapatkan ancaman keras. Makanya Syekh
Syekh bin Baz, ulama-ulama mutaakhirin itu menjelaskan mengubah nasab itu merupakan kejahatan terhadap syariat, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Termasuk dalam kategori apa ya, taswir. Taswir itu pemalsuan, atau al-kadzab. Kadzab itu pendustaan yang besar. Maka siapapun yang melakukan melakukan ini, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis lain itu yang menjelaskan la'anallahu man intasaba ila ghairi abih. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, orang ini akan dilaknat oleh Allah. Maka tidak halal bagi siapapun menasabkan diri kepada selain ayahnya. Dan ini kedustaan yang dilaknat oleh Allah. Mungkin ada yang menerangkan bagaimana hukumnya adopsi, karena adopsi itu juga mengubah nasabnya. Nasabnya kan dinisbatkan kepada ayah yang mengadopsi dia. Adopsi itu secara bahasa itu, secara sosial itu diperbolehkan, memang diperbolehkan. Yang diharamkan itu mengubah nasabnya. Makanya Islam itu membolehkan mengasuh anak, itu membolehkan. Tetapi melarang mengubah nasab. Sesuai dengan dalilnya surat Al-Ahzab itu, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka sesuai dengan nama bapak-bapak mereka, karena itulah lebih adil di sisi Allah. Ini kan ayat ini kan turun dalam kasus, Zaid bin Harithah, ya kan. Yang di Zaid bin Harithah itu kan yang diramut, diasuh oleh Rasulullah SAW. Karena dekatnya mereka Rasulullah dengan Zaid ini, sampai-sampai, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah melarang penasabannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan adopsi sama seperti Rasulullah tadi, adopsi dalam syariat itu diperbolehkan, atau kafalah mengadopsi diperbolehkan. Anaknya tetap bernasab kepada ayah kandungnya, tidak ada perubahan nama, nasab, atau hak waris. Orang yang mengasuh tetap punya pahala besar, tapi tidak menggantikan posisinya sebagai ayah kandung. Ini yang perlu dimengerti. Beda dengan adopsi ala barat. Adopsi ala barat itu mengganti nasabnya. Orang tua ketika sudah diadopsi dalam pengadilan, diadopsi, kemudian anaknya ini, nasabnya dinisbatkan kepada orang yang mengadopsi dia. Ini tidak boleh. Ulama sepakat bahwa mengganti nama ayah, menisbatkan yang bukan ayahnya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Memberi waris kepada anak anak apa, anak angkat itu juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah memberikan wasiat. Wasiat yang mewasiatkan sepertiga dari hartanya diwasiatkan diberikan kepada anak angkatnya, anak adopsinya itu boleh. Tapi tidak boleh, waris diberikan kepada anak angkatnya. Sedangkan wasiat itu paling banyak adalah sepertiga, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Berarti kita tahu bahwa mengaku nasab orang lain itu adalah dosa besar, dilaknat, dan haram mendapatkan, haram masuk surga. Karena merusak maqasid maqasid dari syariah. Adopsi diperbolehkan, tapi nasab tidak boleh diganti. Nama ayah kandung jika kita tahu wajib dipertahankan. Karena ini kalau kalau kita rubah, berarti akan mengubah hak waris, akan mengubah apa itu, nikah ketika perwalian itu, dan lain sebagainya. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.